Lalu sejauh mana saudara pemburuan polisi terhadap pemilik pabrik yang menimbun dan juga membuat masker ilegal di Cilincing, Jakarta Utara? Untuk mengetahui lebih jelasnya kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Yasir Nenek Ama yang saat ini bersama dengan AKBP Sabta Maulana Marpaung, Wasdir Res Narkoba Polda Metro Jaya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Yasir, silakan. Ya betul sekali Glory dan juga saudara, beberapa waktu lalu pihak dari kepolisian Polda Metro Jaya ini menggerebek penimbunan masker ilegal. Seperti yang terlihat di belakang saya akan memperlihatkannya sebentar. Ini adalah sejumlah masker ilegal yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, di mana hingga saat ini memang penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu seperti apa update penyelidikan dari penimbunan masker ilegal ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Wadir Narkoba Polda Metro Jaya yang telah bersama kami pada pagi hari ini, AKBP Sabta Maulana Marpaung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, bisa diceritakan bagaimana update penyelidikan dari penimbunan masker ilegal ini? Ya, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya ini berawal dari langkanya masker di pasaran, sementara permintaan dari masyarakat banyak ya, begitu banyaknya, namun masker tersebut seperti hilang dari pasaran. Maka dari itu kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membentuk satu tim untuk menyelidiki masker-masker tersebut. Sehingga pada saat hari Kamis kami mendapati satu buah gudang yang menimbun masker-masker tersebut. Kemudian pada saat itu masker-masker tersebut memang sudah siap untuk dipasarkan lah. Namun pada saat itu kita kembangkan bersama tim, lalu dapatlah ini pabrik yang membuat masker. Dan ini sebagian yang diamankan ini apa ya? Ya betul. Boleh kita sambil melihat bagaimana kondisinya? Saya akan mengajak Anda saudara bersama dengan AKBP Sabta Maulana untuk melihat seperti apa sebenarnya jenis dari masker yang diamankan oleh pihak kepolisian ini. Kalau kita lihat Pak Maulana, ini berarti kalau saya ambil salah satu contoh dari masker ini, jenis masker ini memang yang dinyatakan ilegal itu apakah karena memang masker yang dibuat ini tidak sesuai dengan standar atau tidak memiliki izin? Ya, sebenarnya untuk masker-masker tersebut tidak memiliki izin edar maupun secara produksinya pun masih tidak berizin gitu. Dari dinas terkait. Kalau kita lihat sendiri dari bentuknya sendiri ini memang sama seperti masker-masker yang diedarkan pada umumnya, Pak. Ya, tapi masker ini sebenarnya tidak dapat mencegah masuknya virus corona itu ke dalam tubuh kita. Sebentar, saya minta kameramen saya untuk memperlihatkan dulu. Ini adalah salah satu contoh dari masker yang diamankan oleh pihak kepolisian. Ini satu contoh yang belum dipasang dan memang informasinya ini adalah masker ilegal karena tidak memiliki izin. Karena tidak memiliki izin berarti tidak memiliki syarat-syarat ataupun prosedural yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Pak. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga adalah terkait dengan siapa saja tersangka yang ada ataupun pelaku yang hingga saat ini sudah dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian, Pak. Ya, pada saat kita melakukan penggerebekan itu memang ada beberapa pekerja, namun kita hanya periksa sebagai saksi ya, sekitar ada 10 orang kalau nggak salah. 10 orang. Namun pelaku utamanya yaitu dengan inisial Y, kita masih tunggu kedatangannya karena yang bersangkutan masih di luar negeri. Hingga saat ini masih di luar negeri tapi sudah bersedia untuk pulang untuk diamankan. Ya, sudah. Mekanisme dari peredaran masker-masker ini emang ditimbun dulu baru diedarkan atau seperti apa? Ya, sebenarnya memang secara aturan harus punya izin edar dia, izin edar, izin produksi, namun pada kenyataannya dia tidak punya izin sama sekali. Tidak memiliki izin, kemudian berusaha untuk memproduksi masker seperti ini. Tidak sesuai dengan standar yang ditentukan lah. Ya. Kemudian apakah ini pelaku ini memanfaatkan momen karena sekarang lagi banyaknya kebutuhan masker di pasaran karena virus corona sehingga dia membuat masker seperti ini? Apakah keterangan itu sudah digali dari pihak kepolisian? Sepertinya begitu. Memang dia memanfaatkan momen langkanya masker-masker ini dan permintaan sangat banyak sehingga dia memproduksi secara massal lah ya. Kita bisa katakan seperti itu.
Karena memang dia memulai produksi itu bulan Januari, bertepatan dengan virus corona itu menyebar ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat pemirsa Kompas TV, ini di sini jumlahnya cukup banyak ya. Banyak sekali jumlahnya dan ini memang masker-masker ini dibungkus dengan menggunakan kotak seperti ini Saudara. Kalau dilihat secara kasat mata Pak, ini berarti memang tidak terlihat bahwa ini palsu atau tidak ya Pak ya? Kita tidak bisa katakan ini palsu, tidak bisa katakan ini palsu karena memang mereknya pun tidak ada merek seperti ini yang beredar. Hanya merek yang diproduksi oleh tersangka ini. Oke. Berarti ini bisa dikatakan ini bukan masker palsu, namun produksinya yang tidak memiliki izin sehingga dikatakan sebagai masker ilegal seperti itu. Nah, sebenarnya kita lihat dari bentuknya Saudara, memang hampir sama. Kalau kita lihat bentuknya hampir sama dengan masker-masker yang dijual pada umumnya, biasa kita gunakan. Namun yang membuat ini menjadi tindak pidana adalah produksi ataupun perusahaan yang membuat masker ini tidak memiliki izin dari pihak terkait sehingga masuk dalam pembuatan atau masuk dalam produksi masker ilegal. Saya masih ngobrol, Pak, kemudian langkah ke depan yang nantinya dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan ini kan masih menunggu kehadiran dari tersangka yang datang dari luar negeri. Selain itu apalagi pemeriksaan saksi semuanya sudah dilakukan? Ya, sudah dilakukan, mungkin kita akan periksa terkait izin-izinnya itu kepada yang mengeluarkan regulasi tersebut. Oke. Berarti kalau tidak ada izin seperti ini berarti tidak ada izin dari Departemen Kesehatan, tidak ada izin dari BP POM. Nah, hal-hal ini yang akhirnya menjadi dasar dari pihak kepolisian melakukan penggerbekan ini ya Pak? Iya. Oke. Kemudian yang terakhir nih, apakah masker ini tidak sesuai dengan standar kesehatan? Bisa kita katakan seperti itu Pak? Bisa dikatakan seperti itu, ataupun memang masker ini tidak memenuhi persyaratan untuk mencegah tersebarnya wabah virus corona itu. Karena kan dia menjual ini kan dengan dengan iming-iming dapat mencegah wabah virus corona. Namun faktanya tidak demikian. Berarti bisa dikatakan bahwa ini kalau seandainya digunakan oleh masyarakat bisa dikatakan berbahaya begitu ya? Ya tidak bisa juga dibilang berbahaya, namun tidak bisa mencegah gitu ya. Oke, tidak bisa mencegah virus corona karena memang ini pembuatannya sendiri tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Terima kasih Pak Maulana telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi. Kalau kita lihat Saudara tadi ini adalah sejumlah masker yang memang diamankan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi ini adalah masker ilegal, yaitu masker yang diproduksi tanpa memiliki surat izin dari pemerintah terkait, baik dari pihak Departemen Kesehatan maupun dari pihak BP POM. Ini bukan masker palsu Saudara karena memang dia memiliki, saya ambil satu. Ini dia memiliki kotak dan juga produksi sendiri, namun yang membuat masker ini masuk dalam tindak pidana adalah karena produksinya ini yang memang tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan juga BP POM, sehingga pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk melakukan penggerebekan. Saat ini memang pelaku telah diamankan dari pihak kepolisian dan ini menjadi pembelajaran kita bersama Saudara di tengah tingginya kepentingan ataupun tingginya permintaan terhadap masker di Indonesia. Tentu saja kita juga harus waspada dalam memilih masker yang kita beli. Pastikan masker yang kita beli adalah masker yang sesuai dengan standar yang berlaku, baik dari setelah lulus uji dari BP POM maupun dari standar Departemen Kesehatan, sehingga masker yang kita gunakan ini memang benar-benar bisa melindungi kita dari ancaman virus, termasuk virus corona Saudara. Itu tadi perbincangan saya terkait dengan penggerebekan masker ilegal di daerah Cilincing. Saya kembalikan ke Glory di studio. Baik, terima kasih Yasir dan Emma informasi Anda dan wawancara tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bahwa pelaku juga tengah diburu begitu ya. Dan mudah-mudahan setelah digerebek seperti ini tidak ada lagi pabrik-pabrik serupa yang ditemukan ilegal.